Bisa nggak ya karakter yang populer 40 tahun lalu masih kerasa keren di tahun 2026? Hollywood kelihatannya yakin kalau itu bisa. Dan lewat Masters of the Universe, mereka mencoba membawa He-Man kembali ke layar lebar. Tapi apakah hasilnya benar-benar layak untuk ditunggu? Halo semuanya, balik lagi di Sini ID. Kalau ngomongin He-Man, aku yakin gak semua orang punya kenangan dengan karakter ini. Bahkan, mungkin ada yang baru pertama kali mendengar namanya setelah film ini diumumkan. Dan itu yang membuat Master of the Universe jadi menarik. Karena film ini bukan cuma harus memuaskan penggemar lama yang udah mengenal He-Man sejak puluhan tahun lalu, tapi juga harus bisa menarik perhatian penonton yang sama sekali asing dengan dunianya. Nah, pertanyaannya, apakah film ini berhasil melakukan itu? Atau justru hanya mengandalkan nostalgia untuk penggemar lamanya? Yuk kita bahas. Ceritanya berpusat pada Adam, pangeran dari Eternia yang terpaksa melarikan diri ke bumi setelah kerajaannya diserang oleh Skeletor. Dalam pelariannya, Sword of Power yang menjadi kunci kekuatannya hilang. Akibatnya, Adam tumbuh sebagai manusia biasa selama bertahun-tahun tanpa mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Sampai suatu hari, masa lalunya kembali mengejarnya dan memaksanya menghadapi takdir yang selama ini tidak pernah ia pahami. Dan dari situlah perjalanan Adam untuk menjadi He-Man benar-benar dimulai. Menurut aku, film ini benar-benar mulai seru begitu ceritanya masuk ke Eternia. Karena jujur aja, bagian awal di bumi sempat terasa agak lama. Tapi begitu Eternia muncul, filmnya langsung terasa jauh lebih hidup. Yang aku apresiasi, film ini tetap mempertahankan banyak hal yang udah melekat dengan Master of the Universe sejak dulu. Banyak adaptasi modern biasanya berusaha membuat semuanya lebih realistis atau lebih serius supaya cocok dengan penonton sekarang. Tapi film ini justru melakukan kebalikannya. Semua hal yang dulu membuat Master of the Universe terasa unik tetap dipertahankan. Karakter-karakternya tetap aneh, desain dunianya tetap berwarna-warni, dan suasananya masih terasa seperti petualangan fantasi klasik yang diangkat dari mainan dan kartun era 80-an. Dan untungnya, semua itu benar-benar sesuai ekspektasi. Castle Grayskull, Snake Mountain, sampai berbagai karakter pendukung yang muncul di sepanjang film berhasil membuat Eternia terasa seperti dunia yang benar-benar punya sejarah dan kehidupannya sendiri. Setiap kali film kembali ke Eternia, aku selalu merasa itu adalah bagian yang paling menarik untuk ditonton. Aku juga cukup suka dengan visual filmnya. Memang bukan level yang benar-benar revolusioner sih, tapi ada banyak adegan yang terlihat keren di layar lebar. Beberapa desain karakter dan latarnya juga berhasil mempertahankan ciri khas versi klasiknya, gak terlihat terlalu kuno gitu. Terus, musiknya juga cukup membantu buat bangun suasana. Ada beberapa adegan aksi yang terasa seru karena pilihan musiknya yang digunain. Dari sisi pemain, Nicholas Galitzine menurut aku berhasil menjalankan perannya dengan baik. Dia membuat Adam kerasa seperti seseorang yang benar-benar lagi nyari jati dirinya. Tapi pas dia berubah jadi He-Man, auranya langsung beda. Nggak yang sampai gimana-gimana, ya cukuplah untuk buat karakter utamanya tetap menarik buat diikuti. Kalau yang paling mencuri perhatian, buat aku justru Jared Leto sebagai Skeletor. Karakternya tampil berlebihan, dramatis, dan kadang terasa hampir seperti karakter kartun. Tapi anehnya itu justru cocok dengan dunia film ini. Setiap kali Skeletor muncul, energinya langsung beda dibanding karakter lain. Dan yang paling penting, film ini berhasil jadi tontonan yang menghibur. Mungkin gak akan mengubah genre fantasi atau menjadi film terbaik tahun ini, tapi
sebagai film petualangan fantasi yang emang dibuat untuk fun aja. Masters of the Universe berhasil ngasih apa yang dia janjikan. Kalau ada bagian yang paling bikin aku kurang suka, itu ada di awal film. Karena jujur aja, aku lebih tertarik sama Eternia dibanding kehidupan Adam di bumi. Jadi waktu film masih lama di sana, aku beberapa kali ngerasa ceritanya belum bener-bener jalan. Begitu masuk Eternia, baru filmnya terasa jauh lebih hidup. Selain itu, ada beberapa bagian yang menurut aku kerasa kurang kuat. Pas film nyoba nyimbangin adegan serius dan adegan yang ringan, ada beberapa momen yang harusnya kerasa tegang, tapi efeknya jadi berkurang karena suasananya cepat berubah. Mungkin ini selera pribadi ya, tapi menurut aku film ini juga sedikit terlalu panjang. Gak sampai ngebosenin sih, tapi tetap aja menurut aku kalau sedikit dipersingkat juga masih bisa dipahamin kok filmnya. Yang aku tangkap setelah nonton film ini, Adam sebenarnya gak pernah kesulitan menjadi He-Man. Yang lebih sulit justru menjadi Adam. Karena sepanjang film, dia terus berada di posisi di mana orang-orang mengharapkan sesuatu darinya. Ada yang ingin dia menjadi pahlawan, ada yang ingin dia menjadi pemimpin, dan ada yang percaya dia bisa nyelamatin semuanya. Masalahnya, Adam sendiri bahkan belum benar-benar yakin dengan dirinya. Makanya, menurut aku, cerita di film ini bukan cuma soal pertarungan melawan Skeletor atau perebutan Eternia, tapi juga soal seseorang yang berusaha mencari tahu siapa dirinya dan apa yang sebenarnya ingin dia perjuangkan. Dan jujur, bagian itu malah lebih menarik buat aku dibanding pertarungannya sendiri. Karena pedang ajaib dan kekuatan super mungkin hanya dimiliki He-Man, tapi perasaan bingung soal masa depan, ekspektasi orang lain, dan tanggung jawab yang terlalu besar itu rasanya cukup relate buat banyak orang. Rating dari CineID untuk film ini adalah 7,2/10. Menurut aku, ini adalah film yang cukup seru buat ditonton. Terutama kalau kalian suka dunia fantasi dengan karakter-karakter yang unik. Memang ada beberapa bagian yang terasa kepanjangan dan gak semua idenya berhasil dieksekusi dengan baik. Tapi di saat yang sama, film ini juga punya banyak momen yang bikin petualangannya tetap asik untuk diikuti. Jadi meskipun belum bisa dibilang luar biasa, aku tetap cukup menikmati pengalaman menonton film ini. Oke, jadi itu dia review Masters of the Universe versi CineID. Sekarang gantian, aku penasaran sama pendapat kalian. Setelah nonton film ini, kalian tim yang puas sama comeback He-Man atau malah merasa biasa aja? Tulis di kolom komentar ya, kita ngobrol di sana. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka konten review film seperti ini. Sampai ketemu di review film berikutnya. Dadah!